Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Akbar Syam. Dan saya Happy Andrian kembali hadir berjumpa dengan Anda semua pastinya di Jendela Negeri. Ya. Dan seperti biasa nih Akbar, kita akan membahas tema-tema yang menarik ya. Betul Hari sekali, ini kita Happy. akan ngomongin apa sih Akbar? Ya, jadi Happy dan juga pemirsa di rumah. Jadi baru saja nih Menkom Digi atau Menteri Komunikasi dan Digital Miftah Hafid mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan aturan pemerintah terkait akses media sosial yang ramah anak. Oke, ini memang yang sangat ditunggu-tunggu ya. Betul. Nah, ini Mutia juga menjelaskan bahwa pemerintah juga telah memulai komunikasi dengan DPR terkait wacana pembentukan undang-undang mengenai batas usia akses internet. Betul, dan tahu nggak Happy, ternyata ini tuh bukan pertama kali dilakukan. Namun ada negara lain juga yang melakukan. Jadi Australia sudah lebih dulu melakukan terkait membatasi akses media sosial bagi anak-anak. Di Australia usia di bawah 16 tahun itu dilarang buka sosial media. Oke, di Indonesia mah umur berapapun udah punya ya sosmed Betul, dan ya. itu kan sangat impactnya bahaya juga ya. Betul sekali. Apalagi mungkin kalau Happy ingat dulu beberapa tahun yang lalu ya, sebelum sosial media ini marak-maraknya, dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu ya kali ya, ada dulu tayangan seperti Smackdown Iya. yang nampaknya bahaya juga tuh. Ternyata berdampak tidak baik ya untuk anak-anak. Betul. Banyak yang melakukan bullying Smackdown juga gitu ya Iya, waktu itu. kamu termasuk korban atau pelaku dulu? Aku nggak nonton sih kebetulan ya. Ya, kita akan membahas pembatasan pengguna medsos di Indonesia ya Akbar hari ini. Ya betul. Dan ternyata Happy, jadi apa yang menjadi usulan Menkom Digi ini juga dielaborasikan dengan Ya. pihak-pihak lainnya seperti juga dengan KPAI, lalu kemudian juga MUI mendukung langkah tersebut. Karena memang ini sangat penting juga, karena dikatakan tadi usia di bawah 16 tahun ini masih labil anak-anak. Betul. Apalagi kan saking bebasnya informasi di sosial media ini bisa membuat dampak yang buruk khususnya bagi generasi muda di Indonesia ya. Tapi memang kalau ngomongin masalah internet ya ini semacam buah si malakama ya. Ya Kenapa tuh nggak bos sih? malakamanya? Ya kalau dilarang kita juga butuh. Sedangkan kalau tidak dibatasi ya seperti yang terjadi sekarang ya. Banyak Oke. yang penyalahgunaan di media sosial. Betul. Dan ternyata nih Happy dan juga pemirsa, wacana pembatasan usia ini bukan hal yang baru. Tapi sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo pada 2020 juga menyatakan dalam rancangan Undang-Undang Data Pribadi atau RUU PDP ini terdapat usulan batasan usia untuk memiliki akun media sosial. Dan batasan usianya adalah 17 tahun. Dan di batas usia ini juga merupakan adopsi dari General Data Protection Regulation atau GDPR, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa Akbar. Karena di sana juga menetapkan batasan usia 16 tahun anak untuk dapat diberikan persetujuan dan juga secara sah diakui untuk masuk dunia digital. Kalau di bawah itu berdasarkan GDPR itu harus dapat dengan persetujuan orang tua. Nah ini sepakat sekali nih kalau kita lihat ya di sosial media, contoh nih di YouTube itu membuat sendiri untuk anak-anak ya. Yes, buat anak-anak YouTube ya. Kids ya. YouTube Kids. Kalau misal di sosial media lain seperti Instagram, TikTok mungkin belum ada ya, Instagram Kids segala macam. Belum. Walaupun mungkin ketika kita register ada tuh usia-usianya, tapi untuk penayangan kemudian informasinya nggak bisa disaring, susah ya. Iya, betul sekali. Nah, ternyata antusiasme terkait dengan pembatasan pengguna medsos ini di Sulawesi Utara juga didukung nih oleh masyarakat di sana. Kita akan lihat bagaimana masyarakat mendukung kebijakan pembatasan pengguna media sosial yang ada di Sulawesi Utara. Ini dia untuk Anda. Jumpa dari Kota Manado pemirsa, bersama saya Eklesia Paat. Dan pemirsa, media sosial zaman sekarang ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dari yang tua, yang muda ini menggunakan yang namanya media sosial. Karena memang banyak sekali manfaat dari media sosial selain sebagai media menghibur, tapi juga memiliki manfaat seperti sebagai promosi maupun membangun personal branding dari kita. Namun dari manfaat tersebut tentu ada dampak negatif atau buruknya apabila kita sudah kecanduan dengan yang namanya bermain media sosial. Apalagi nih bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Mungkin pemirsa bisa melihat ya lingkungan saat ini di mana anak-anak sering padahal masih balita tapi sudah mulai
kecanduan main handphone. Nah, karena hal ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Digital berencana untuk melakukan atau mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru terhadap pembatasan penggunaan media sosial. Nah, pemirsa, kali ini Eklesia akan mengajak pemirsa untuk kita sama-sama mengunjungi salah satu tempat tongkrongan generasi muda-mudi yang ada di Kota Manado, dan kita akan bertanya tanggapan mereka terkait wacana dari pemerintah ini. Pemerintah Indonesia berencana membuat aturan baru mengenai kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial. Namun terkait usulan kebijakan ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi platform apa saja yang akan diberlakukan batas usia dan usia PIN umum berapa yang dibatasi. Nah, pemirsa, di lokasi saya saat ini Anda bisa lihat ya, di belakang saya ada sekelompok anak muda yang lagi asyik main handphone dan mungkin mereka lagi scroll-scroll media sosial ya. Atas seperti apa kira-kira tanggapan mereka terkait kebijakan baru yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Langsung aja yuk kita ke sana. Halo, Halo, kakak, ganggu nggak? Nggak ya. Nah, ini aku pengen tanya dong terkait ini kan kita semua pasti menggunakan media sosial ya. Nah, ini ada peraturan baru yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait kebijakan penggunaan media sosial, apalagi khususnya di bawah umur. Ini kalau tanggapan dari kakaknya seperti apa nih? Tanggapan saya tentang media sosial itu hak semua orang sih, Kak. Cuma kalau anak di bawah umur itu harus ada pembatasan iklan di atas 18 tahun itu. Oke, jadi menurut kakak ini aturan yang baru ini kakak setuju nggak atau gimana? Ya, saya setuju karena anak-anak sekarang kan fokusnya ke media sosial, sudah tidak ada waktu untuk belajar. Iya, betul. Dan tentunya masih banyak lagi dampak-dampak buruk ya yang terjadi bagi anak-anak yang di bawah umur. Baik, terima kasih Kak Leoni ya. Oke, nah pemirsa, itu dia tanggapan dari kakak-kakak yang ada di sini terkait peraturan pembatasan media sosial. Dan tentunya mereka sangat setuju dengan peraturan ini dan berharap peraturan ini bisa berjalan sebaik mungkin. Masyarakat Sulawesi Utara tentunya mendukung dengan kebijakan pemerintah tersebut. Tentunya diharapkan nanti dengan adanya penerapan aturan dari Kemenkomdigi ini dapat membantu memulihkan kembali kreativitas dan produktivitas khususnya bagi anak-anak, sehingga generasi ini bisa kembali bersosialisasi secara leluasa tanpa terikat dengan media sosial. Dan tentunya demi mewujudkan generasi emas 2045. Nah, pemirsa, tentunya diharapkan dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah terkait pembatasan penggunaan media sosial kepada anak-anak, diharapkan dapat menumbuhkan kembali kreativitas anak-anak sehingga tidak tergantung pada sosial media. Demikian dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Sampai jumpa. Nah, ternyata banyak juga ya yang mendukung ya untuk pembatasan penggunaan media sosial, apalagi untuk anak di bawah umur. Ya, karena kan tadi juga banyak-banyak narsumnya ini ya, anak-anak kuliah, dan mereka tuh pasti paham dan mereka juga sangat aktif di sosial media. Apalagi kalau kita ngelihat nih postingan-postingan di sosial media, banyak-banyak tuh yang komen, ih bocil-bocil gitu nggak sih? Betul sekali. Dia cuma ngelihat segala macam terus asal ikut komen itu kan mengganggu psikis juga ya. Betul. Juga ya. Dan sekarang juga kecil-kecil udah dikasih gadget gitu ya. Jadi nggak, kalau dulu mungkin handphonenya berdua sama mamahnya gitu. Sekarang udah masing-masing. Jadi makin harus lebih ekstra hati-hati ya. Dan saya tuh sepakat dengan tadi yang dikatakan di GDPR ya, yang Happy tadi jelaskan bahwasanya ini perlu, kalaupun misalnya di bawah 17 tahun, perlu ada pengawasan dan izin orang tua. Itu dia. Biar bisa lebih safety ya bermain sosial medianya kayak gitu. Oke, Happy dan juga pemirsa, saat ini kita akan melihat bagaimana tanggapan-tanggapan di sosial media dan juga di surat kabar ya. Yes. Kita akan melihat yang pertama dari CNN. Jadi di CNN ini dikatakan pemerintah susun aturan pembatasan usia pengguna media sosial. Ya, walaupun sekarang masih disusun ya. Ini susunnya ternyata sudah lama ya, Akbar. Udah lama. Jadi dari 2020 juga udah disusun nih oleh Menkominfo, diusulkan ya oleh Menkominfo. Tapi kita harap semoga di tahun ini apalagi juga menjadi atensi khusus dari Presiden Prabowo kayak gitu. Oke, dan selanjutnya ada dari Antara, kita lihat juga di sana
Kementerian Komunikasi dan Digital masih kaji usulan pembatasan media sosial untuk anak-anak. Ya perlu tentunya dikaji ya, walaupun kita memang mengikuti jejak Australia, tapi kan budaya kita berbeda nih. Betul. Penerapan antara Indonesia dan juga Australia pasti berbeda. Jadi perlu ada kajian lebih dalam lagi agar supaya implementasi ini bisa lebih mendalam ya, dan bisa lebih tepat sasaran seperti itu. Iya betul sekali. Dan juga ada lagi dari tirto.id, ini pembatasan medsos dan gadget untuk siswa bak pisau bermata dua. Tuh kan benar kan, buah si malakama nih. Iya. Jadi emang semua kalau berlebihan itu tidak bagus. Tidak bagus, tapi memang ini untuk kemudian dapat mengarahkan nih, mengarahkan anak-anak, karena kan usia di bawah 17 tahun itu sangat rentan dibilang tadi, sangat labil ya. Jadi at least untuk mengarahkan agar terbiasa dengan informasi yang positif, itu diarahkan dulu. Karena kalau nggak diarahkan bisa tadi itu bisa ke kiri nih. Iya betul sekali, dan itu emang peran orang tua ya untuk itu semua. Dan kalau dilihat juga dari beberapa medsos nih, apalagi di X juga banyak juga ternyata dukungan-dukungan yang disampaikan begitu ya Akbar. Ini seperti ada di medsos X, ada Bieber ini J. kayaknya ininya Justin Bieber ya. Kayaknya ya. Presiden Prabowo dukung pembatasan usia akses medsos. Anak-anak butuh ruang digital yang sehat dan aman. Betul. Jadi dia memangnya lagi-lagi atensi Presiden Prabowo sangat luar biasa ya untuk ini, karena ini salah satu cara untuk mendukung Indonesia Maju dan juga Indonesia Emas 2045. Betul sekali. Lalu ada juga di @judakusuma1, setuju pembatasan medsos untuk anak-anak. Kayaknya dari tadi banyak yang setuju ternyata ya. Karena memang juga mungkin kita juga sedikit terasa ya melihat bagaimana postingan-postingan di sosial media, apalagi lihat nggak sih biasa di Instagram ataupun di TikTok anak-anak yang masih di bawah umur kemudian posting dengan pasangan-pasangannya gitu. Iya betul sekali. Itu bahaya banget sebenarnya untuk mereka di masa depan ya. Betul, apalagi nanti kalau ada yang lihat gitu anak di bawah umur meniru begitu ya. Nah ada juga cuitan dari @didit_, ini kalau kondisi sosial para bocil ini bisa kembali normal seperti dulu, pembatasan internet atau medsos untuk anak bisa dilakukan. Mereka punya pelarian lain. Nah itu dia, apalagi anak-anak nih masanya bermain ya Akbar. Jadi memang butuh kegiatan fisik di luar, apalagi sosial. Betul. Ya kan, ketemu dengan teman-teman. Jadi bermain tadi bukan pelariannya bukan di sosial media, tapi kemudian pelariannya di misalnya main bola atau main bulu tangkis, jadi lebih sehat mainnya. Real life ya, real life-nya ya. Betul. Oke. Ya, Akbar dan juga pemirsa, kita juga akan melihat nih bagaimana antusiasme masyarakat terkait dukungan pembatasan pengguna medsos di beberapa wilayah di Indonesia dalam segmen reportase berikut ini. Ya ini kayaknya kegelisahan orang tua ya. Betul. Banyak sekali orang tua yang gelisah. Nah kita lihat di Kalimantan Barat ini pemerintah Kota Pontianak dorong pembatasan medsos untuk melindungi generasi muda. Sudah ada rekan kami Ayu Nadila di sana. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi Happy dan juga Akbar. Iya, kami ingin tahu nih bagaimana dorongan pembatasan medsos untuk melindungi generasi muda yang ada di Kalimantan Barat. Silakan, Ayu. Oke, baik. Terima kasih Happy dan juga Akbar. Begitu pula juga pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk aturan pembatasan penggunaan media sosial yang akan dikeluarkan Komdigi ini dinilai merupakan hal yang penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif media sosial. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah bisa lebih tegas lagi dalam mendidik anak-anak agar terhindar dari pengaruh hal negatif, dan juga fakta insiden tawuran beberapa waktu lalu juga melibatkan anak-anak di bawah umur yang salah satu pemicunya adalah penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Karena itulah pembatasan pengguna media sosial ini juga perlu dilakukan untuk melindungi generasi emas di lingkungan dan juga
diperlukan pendekatan yang terkoordinasi melibatkan pihak sekolah, orang tua, serta instansi terkait. Dan pemerintah Kota Pontianak juga menegaskan akan mendorong upaya untuk pembatasan penggunaan media sosial dan juga pembinaan generasi muda untuk menjadi individu yang berkarakter dan juga memberi dampak positif kepada masyarakat. Dan berikut yang diungkapkan oleh PJ Wali Kota Pontianak Edi Suryanto selengkapnya. Saya sebutkan contoh sederhana aja, tawuran. Hasil klarifikasi, dan mereka itu anak-anak di bawah umur loh. Penyebabnya apa? Penyebabnya dari media sosial. Nah, itu kan tragis. Nah, makanya dengan aturan ini pemerintah Kota Pontianak menyambut baik. Begitu keluar kami akan langsung batasi juga, mengeluarkan aturan untuk membatasi tersebut. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk aturan pembatasan penggunaan media sosial juga mendapatkan respon baik dari sejumlah pelajar yang ada di Kota Pontianak, karena mereka juga menilai dan akan sangat mendukung sebab terdapat konten-konten yang tidak seharusnya mereka lihat di seusianya, karena media sosial yang sangat terbuka dan juga sangat sulit untuk dibendung. Dan salah satunya ini juga memproteksi pelajar sejak dini. Kebijakan ini juga perlu didorong oleh semua pihak, dan berikut yang disampaikan salah satu pelajar di SMA Negeri 1 Pontianak. Harapan saya sih peraturan ini akan benar-benar diberlakukan secepat mungkin, karena aktivitas-aktivitas sosial media anak di bawah umur tuh sangat-sangat rentan untuk diserang dengan konten-konten yang tidak bermanfaat ataupun konten-konten yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak di bawah umur seperti itu. Nah, seperti ungkapan di awal tadi bahwa untuk pembatasan penggunaan media sosial ini memberikan dampak positif dan yang mana diperlukan untuk dorongan dari semua pihak termasuk sekolahan. Bagaimana upaya pihak sekolah khususnya menengah atas menyikapi aturan kebijakan ini? Dan saat ini pemirsa, kami sudah bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak. Selamat pagi Ibu Endang. Pagi. Oke, baik. Nah, Ibu, bagaimana ini Ibu upaya pihak sekolah untuk menyikapi adanya aturan pembatasan usia, dan apa nih langkah konkret yang akan pihak sekolah ambil untuk mahasiswa tetap mendapatkan informasi yang relevan tanpa menggunakan media sosial secara berlebihan? Baik. Kami sangat mendukung tentang kebijakan pemerintah terkait aturan pembatasan penggunaan medsos dan edukasi siswa tentang penggunaan medsos yang bijak. Hal ini dikarenakan banyak sekali gejala sosial yang bersifat negatif yang terjadi akibat penggunaan medsos yang berlebihan dan kurang bijak. Nah, gejala sosial ini yang negatif ini dampaknya terhadap siswa, yaitu siswa tidak fokus terhadap belajar. Nah, kemudian selain itu juga bisa terjadi adanya bullying. Nah, selain terjadinya bullying, anak itu malas belajar, selain malas belajar dan juga datang suka terlambat akibat efek dari medsos itu. Misalnya main game hingga lupa untuk istirahat atau untuk tidur, bahkan untuk belajar. Nah, kemudian tentunya gejala sosial ini yang negatif ini perlu diantisipasi kita, ya, diantisipasi dengan pembatasan penggunaan medsos dan edukasi yang baik kepada siswa. Nah, kemudian langkah-langkah konkret, ya, mungkin yang diambil sekolah itu antara lain misalnya kita sosialisasi kepada orang tua siswa. Nah, terkait dengan penggunaan medsos baik di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kenapa? Karena kita harus ada kerjasama baik antara orang tua siswa dengan sekolah. Kalau hanya sekolah yang membatasinya tanpa ada kerjasama orang tua, itu sama saja penggunaan medsos ini tidak berhasil. Nah, kemudian yang kedua, kita edukasi kepada siswa. Nah, dalam hal ini terkait dampak penggunaan medsos yang berlebihan. Pemberian contoh misalnya, ya, terkait timbulnya akibat penggunaan medsos yang kurang bijak. Nah, kemudian lagi kolaborasi.
dalam kolaborasi ini ya kita berbagai pihak seperti psikologi. Jadi kita mungkin di sekolah itu mendatangkan psikologi ya untuk memberikan suatu edukasi, kolaborasi kepada siswa, bahkan seluruh keluarga besar di SMA Negeri 1 Pontianak ini. Kemudian kita membentuk tim Satgas. Nah, kenapa kita harus membentuk tim Satgas ini? Kita di sini tim Satgas ini kita terkaitkan dengan yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kita harus ada kerjasama baik sama orang tua siswa, kemudian elemennya kepada guru-guru, bahkan mungkin masyarakat yang ada di sekitar sekolah, bahkan siswa itu sendiri. Oke, Iya. baik. Terima kasih Ibu Indah. Dan baik pemirsa, sejumlah pihak, baik pemerintah kota maupun pihak sekolah sangat memberikan apresiasi atas adanya batas usia penggunaan media sosial yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital. Namun demikian, kebijakan ini juga harus dinilai, dikaji lagi lebih dalam sebelum benar-benar direalisasikan. Demikian dari Kalimantan Barat, kembali ke Happy dan juga Akbar di Jakarta. Iya, terima kasih Ayu Nadila melaporkan langsung tadi di sana. Ternyata Pemkotnya juga Pontianak sangat mendukung ya, dan juga pastinya mendorong agar pembatasan media sosial ini juga berjalan gitu ya di sana. Dan kita akan membahas terkait dengan pembatasan sosial media ini, bagaimana penerapannya, lalu juga bagaimana bagusnya ya di Indonesia ya, bersama dengan Ibu Widuri dari ICT Watch Internet Sehat sudah bersama kita di studio. Halo, selamat pagi Ibu Widuri. Selamat pagi Mas Akbar, Mbak Heni. Ya, tadi kita melihat bagaimana tayangan di Kalimantan Barat ya, ya, melihat bagaimana pemerintah di sana, khususnya di SMA tadi, sangat mendukung nih pembatasan sosial media. Tapi kalau dari Ibu Widuri sendiri, bagaimana melihat pembatasan sosial media ini? Iya, kita melihatnya, ICT Watch melihatnya bahwa ini sesuatu hal yang ini mulia ya. Mungkin ini merupakan yang ingin diterapkan oleh Komdigi sekarang. Melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Australia. Tapi mungkin kita perlu lihat lagi sejauh mana Indonesia siap dan kemudian apakah cukup hanya dilarang saja. Karena sosial media yang ada sekarang pun itu sebenarnya sudah ada menerapkan batasan usia. Ya, minimal 13 tahun. YouTube, Twitter, Facebook, TikTok itu memberikan batasan-batasan usia. Tapi sejauh mana ketika itu diimplementasikan atau penggunaannya oleh masyarakat secara umum, netizen terutama ya, apakah memang itu digunakan untuk benar-benar usia di atas 13 tahun? Seperti yang kita tahu bahwa misalnya seringkali juga saya lihat ya di kereta, seorang ibu misalnya ngelihat anaknya rewel segala macam, nggak mencoba menenangkan, ini nonton aja YouTube gitu ya. Apakah orang tua tersebut tahu misalnya YouTube itu juga punya rating ya, rating usia 13 tahun ke atas, sedangkan anak yang disodorkan YouTube mungkin adalah baru 5 tahun gitu, atau baru 6 tahun. Itu yang kemudian apakah implementasinya nanti seperti apa? Apakah pemerintah hanya cukup melarang tapi kemudian implementasinya nanti terserah nanti belakangan gitu. Nggak seperti itu. Dan itu yang perlu kita siapkan sebenarnya dari mulai penguatan literasi digitalnya, terus digital parenting, orang tuanya mempersiapkannya seperti apa ketika ini ke anak gitu ya. Karena orang tua juga perlu penguatan literasi digital dirinya dulu sebelum kemudian menyiapkan anak-anaknya betul. Apakah orang tua juga sudah menerapkan digital well-being-nya gitu? Apakah orang tua juga masih aja ketika anaknya ngajak ngobrol gitu ya, ntar dulu ya, ibu belum ini nih, belum masukin. Mau check out dulu. Nah itu check out atau misalnya postingnya, misalnya orang tuanya juga jualan misalnya di marketplace gitu. Dan ketika anak melihat orang tuanya juga terus-menerus di screen gitu ya, terus kemudian anaknya melihat itu dan kemudian kenapa dia yang larang, itu juga akan jadi seperti apa. Dan ini penguatan ini tentunya lagi-lagi nggak cuma satu nggak cuma satu kementerian sebenarnya dibebankan ke Komdigi aja gitu ya. Dari mulai tadi pengasuhan digital kan tentunya kita bisa berkolerasi dengan Kemen PPA gitu ya, terus kemudian juga Kementerian Agama dalam penyiapan pengantin nantinya ya, calon orang tua seperti itu. Nah kita juga akan melihat nih Bu Widuri bagaimana Menteri dari Kementerian Komunikasi dan Digital ada salah satu ada pernyataan dari Ibu Mutia Hafid ini dia untuk Anda. Sebetulnya ini masih nanti ya kita inginnya kita pelajari dulu betul-betul, tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi
yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Nah, tadi pernyataan dari Menkomdigi yang mengatakan memang masih ada kajian dan juga ada nanti ada komunikasi dengan DPR juga ya untuk penetapan undang-undangnya seperti apa. Dan ini kalau kita lihat bagaimana pendapat dari Ibu Widuri tadi ini sangat penting, dan kembali lagi nih bagaimana literasi digital untuk orang tua, bukan hanya anak-anaknya tapi juga dari orang tuanya. Dari orang tua, karena yang sangat berperan penting itu orang tua ya Bu Widuri. Nah, kita akan bahas lagi nanti lebih dalam lagi tentang pembatasan pengguna medsos, tapi setelah yang saat ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abang baru? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota, serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia ini. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus diperjuangkan. Tayangan penuh edukasi dan hiburan yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak agar lebih kreatif, berprestasi, dan berbudaya. Cari Nathan teh, dia istirahat dulu. Mari kita duduk dulu. Kan Renat tinggal aja nih. Iya, sorry Pak. Anak Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sahabat Mari Menggambar, hari ini adalah Kak Kipi. Halo Kak Iwan. Halo teman-teman semua. Kak Iwan mau ajak teman-teman di rumah gambar burung nokturnal. Tada! Ini gambar aku teman-teman, gimana? Bagus nggak? Gambarnya keren ya teman-teman ya. Tuh burung hantunya udah bagus, warnanya juga udah bagus Tiara. Masih di Jendela Negeri bersama saya Happy Andrian dan juga Akbar Syam dan juga Ibu Widuri pastinya di sini ya, melihat media sosial penggunaannya yang sangat masif kepada anak-anak itu ternyata dampaknya cukup mengejutkan ya, Akbar. Betul sekali. Dan tadi kalau kita lihat di Kalimantan Barat ya bagaimana upaya pemerintah mendukung, dan kita akan melihat juga nih bagaimana di Lampung juga ada upaya nih untuk melindungi anak dan juga remaja dari dampak sosial media. Ada rekan kita di sana, Kenanga Aprilaski. Halo Kenanga, apa kabar? Baik Kak. Ya, Kenanga, apa aja langkah ataupun upaya yang dilakukan dari pemerintah di sana dalam melindungi remaja dan juga anak dari dampak sosial media? Silakan Kenanga. Baik, terima kasih Akbar dan juga Happy. Selamat pagi juga untuk pemirsa setia TVRI yang saat ini sedang menyaksikan Jendela Negeri pagi hari ini. Saat ini saya sedang berada di sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 1 Bandar Lampung, yang dimana kita sedang menyaksikan bersama di belakang kita sedang senam bersama. Ini merupakan kegiatan rutin setiap hari Jumat untuk siswa-siswa SMA Negeri 1. Membahas mengenai media sosial, bahwa memang platform ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk era saat ini, bahkan saking seringnya untuk dipergunakan, banyak sekali menimbulkan penyalahgunaan sehingga tidak hanya dampak positif melainkan dampak negatif pun muncul. Maka dari itu pemerintah berencana untuk membuat aturan baru mengenai pembatasan media sosial. Aturan soal pembatasan penggunaan media sosial ini juga sebenarnya sudah sempat dan sudah diterapkan di sejumlah negara untuk melindungi anak-anak. Dan saat ini pemerintah Indonesia tengah menyusun aturan baru yang membatasi penggunaan media sosial bagi kalangan
kalangan anak-anak dan remaja. Langkah ini tentunya diambil sebagai bentuk respon terhadap kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial seperti kecanduan, cyberbullying, dan juga paparan konten yang tidak pantas bagi usia tertentu. Pembatasan usia dalam penggunaan media sosial ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi generasi muda. Rancangan aturan tersebut akan menetapkan batas usia minimum bagi pengguna media sosial di Indonesia, dan saat ini platform sebagian besar platform seperti Facebook, Instagram, kemudian TikTok dan juga Twitter juga sudah menerapkan batas usia untuk pengguna media sosial, yakni minimal 13 tahun. Dan salah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak hobi bermain gadget, Atia, mendukung rencana penerapan pembatasan usia penggunaan media sosial. Menurut Atia, pembatasan usia ini dapat membantu melindungi anak-anak dari dampak negatif yang sering terjadi dari muncul akibatnya penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Atia juga menyampaikan kepada pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, namun juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya literasi digital. Karena menurutnya orang tua menjadi peran utama dalam menentukan dan memastikan anak-anak mereka menggunakan teknologi secara bijak. Berikut kutipan wawancara kami bersama dengan ibu rumah tangga Atia. Sebagai orang tua selalu menyempatkan dan mempunyai komitmen tersendiri dengan anak saya. Seperti game apa yang dia mainkan, kemudian berapa lama durasi dia bermain game, itu menurut saya sangat penting. Karena dengan adanya pendampingan kita sebagai orang tua, anak-anak bisa lebih terarah dan tidak terlalu lama menggunakan gadget untuk bermain game. Happy dan juga pemirsa, sejalan dengan aturan pembatasan penggunaan media sosial, sejumlah sekolah di Provinsi Lampung juga mulai menetapkan kebijakan pengumpulan telepon genggam milik siswa selama di sekolah. Beberapa sekolah telah menyediakan loker khusus untuk menyimpan ponsel genggam milik siswa selama jam pelajaran. Langkah ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi siswa dan mencegah penyalahgunaan teknologi di lingkungan pendidikan. Dan salah seorang siswa SMA Negeri 1 Bandar Lampung, Haira, menyatakan setuju dengan rencana pembatasan usia penggunaan media sosial. Namun ia juga berharap aturan tersebut tidak terkait dengan pembatasan penggunaan media sosial mengerjakan tugas ataupun keperluan sekolah. Berikut kutipan wawancara kami dengan siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung, Haira. Saya setuju sih untuk biar agar terbatasi media sosial dari usia-usia yang mungkin bisa dibilang ada yang remaja, dewasa, dan anak-anak, agar anak-anak tidak bermain sosial media dengan level yang sudah dewasa. Sebenarnya kalau misalnya memang demi kebaikan nggak apa-apa, cuman kalau misalnya selalu terbatas untuk searching kayak daily scroll itu nggak bisa, agak sulit. Ya, terkait dengan wacana pembatasan penggunaan media sosial, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan akan berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Betulnya dengan Pak Gimron Rosadi ya, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Ya. Pak, mohon maaf nih sebelumnya saya mengganggu sedikit aktivitas rutinnya, yakni senam bersama, nggak apa-apa Pak ya? Iya. Kita sedikit berbincang mengenai kalau misalkan di SMA Negeri 1 ini sudah menerapkan kebijakan pengumpulan ponsel genggam milik siswa. Nah, kita mau tahu nih Pak, respon siswa-siswa SMA Negeri 1 mengenai kebijakan tersebut seperti apa ya Pak? Responnya siswa kami itu luar biasa. Harinya emang gadget atau HP itu ada manfaatnya. Tetapi di sisi lain ada sesuatu yang harus diperbaiki dari penggunaan gadget. Ada yang untuk hanya sekedar main game dan lain sebagainya, bermedsos yang berlebihan gitu. Oleh sebab itu dengan program pembatasan pemakaian gadget di lingkungan sekolah itu sangat baik manfaatnya untuk peserta didik kita. Baik Pak, kalau untuk responnya tadi memang siswa-siswi menerima dengan baik ya Pak untuk pengumpulan
ponsel genggam selama jam belajar. Tapi kalau untuk dari Bapak sendiri, tanggapannya, kan ada wacana untuk pembatasan penggunaan media sosial untuk batas usia minimal 13 tahun. Kalau Bapak sendiri menanggapinya dari kebijakan pemerintah itu seperti apa, Pak? Sangat positif ya, sangat positif. Karena tadi saya sampaikan dari beberapa pengalaman kemarin yang sudah jalan bahwa waktu anak sebagian besar hanya untuk main HP atau gadget dan lain sebagainya. Dengan kebijakan ini tentunya akan bermanfaat untuk anak-anak. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Gimron atas informasi yang sudah mau berbincang dengan kita, menyapa pemirsa Jendela Negeri, dan kami mempersilakan kembali untuk melakukan kegiatan rutinnya ini bersenam bersama. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, sebagai langkah awal untuk menciptakan ruang digital lebih aman dan sehat, kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial ini juga perlu upaya yang didukung bersama melalui kolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat dan juga platform digital. Dan kita dapat memastikan bahwa generasi muda tidak hanya berkembang dengan cerdas di dunia maya, tetapi juga terlindungi dari dampak negatif yang dapat mengganggu perkembangan mereka. Dan pemirsa, Happy juga Akbar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Lampung. Kembali ke studio. Nah, itu dia dampak sosial media yang sangat-sangat bahaya ya. Tadi katakan kepala sekolah juga ini untuk bisa mengurangi nih waktu bermain anak-anak. Kenangan, terima kasih. Silakan lanjut senam dengan siswa-siswa di belakang kamu di situ. Oke, kita ke Ibu Widuri. Tadi kita melihat ya bagaimana statement dari kepala sekolah dari Lampung tadi mengatakan bahwasanya adanya pembatasan ini pastinya nanti juga akan dapat mengurangi nih waktu bermain anak-anak di gadget ataupun di sosial media. Seperti apa tanggapan Ibu Widuri terkait statement tadi? Iya. Kalau menurut Ibu Kepala Sekolah tadi kan bahwa ketika pembatasan ini bisa membatasi permainan mereka di gadget. Tapi apakah pihak sekolah sudah juga turut menyiapkan seharusnya ya permainan apa yang bisa menjadi penggantinya, gitu ya, sehingga nggak hanya sekedar dilarang, tapi kemudian siswa-siswa ini punya aktivitas atau alternatif lain yang misalnya bisa dikerjakan gitu, sehingga itu tidak otomatis tidak menggunakan. Tapi lagi-lagi sebenarnya kan yang kita ketahui medsos itu, kebetulan nih ICT Watch belum lama ini kita melakukan pooling kecil-kecilan di WhatsApp channel kami. Di situ kita menanyakan ke beberapa akun, selama akun yang menjawab itu ada sekitar 6.000-an, 6.000 akun yang menjawab. Dan 35% itu kan banyak yang menggunakan di usia 17 sampai 12 tahun ya. Dan ketika digunakan buat apa, itu ada juga yang bisa yang menjawab menggunakan buat belajar, ada yang menggunakan buat mencari informasi, hiburan dan lain sebagainya. Nah, ketika ini sesuatu hal yang dilarang, berarti kita perlu menyiapkan juga alternatif kegiatannya akan seperti apa, sehingga ini juga tidak menghambat informasi yang biasanya mereka bisa terima. Kalau tadi Lampung pagi-pagi udah ada senam tuh, bukan hanya belajar ya, ada senam, kemudian ekstrakurikuler ya. Pastinya harus ada kegiatan, apalagi kegiatan fisik ya, Bu Widuri. Nah, kalau kita melihat juga kan dari tadi kita melihat di Pontianak, lalu juga tadi dari Lampung. Kan liputannya di sekolah nih. Nah, ngomong-ngomongin sekolah kan ada juga ya untuk belajar dan sebagainya. Tapi kan gadget ini pribadi gitu ya. Betul. Kita tidak tahu nih apa yang akan dilakukan. Nah, sekarang di sekolah itu nggak ada peraturan untuk tentang penggunaan gadget gitu, Bu Widuri. Ada yang bawa handphone, ada yang bawanya 3 gitu kan. Betul. Satunya buat live TikTok shop gitu. Ini pengalaman pribadi deh. Enggak ya. Itu seperti apa sih sebenarnya? Kan ada juga yang beralasan bahwa bawa handphone untuk komunikasi dengan orang tua, untuk mungkin pesan ojek online dan sebagainya. Sebenarnya peran sekolah dalam pembatasan penggunaan medsos sendiri itu seperti apa sih, Bu? Ya, ini kembali lagi pada aturan ataupun kebijakan dari tiap-tiap sekolah ya, bagaimana menerapkannya. Ada sekolah-sekolah yang justru bahkan memang tidak membatasi akses karena di dalam sekolahnya pun proses pembelajaran ada yang tetap menggunakan tablet misalnya. Tapi kemudian juga ada yang memang pihak-pihak sekolah yang membatasi akses ketika hanya pada jam pelajaran. Jadi ada yang misalnya tuh menyiapkan satu semacam laci ataupun box-box gitu untuk menyimpan handphone sebelum pelajaran dimulai, sehingga pada saat proses pembelajaran sama sekali tidak menggunakan itu. Dan mereka bisa tetap berkomunikasi dengan orang tua pada jam-jam istirahat. Itu sebenarnya itu suatu hal yang baik karena memang sehingga tidak mengganggu jamnya pelajaran gitu ya. Dan ini juga
pembatasan ini menurut saya masih cukup baik karena dari pihak sekolah juga bisa turut ikut mendampingi gitu ya pada saat proses-proses misalnya kan biasanya di sekolah-sekolah ada guru BP atau guru BK ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang kebetulan misalnya memiliki atau mengalami cyberbullying gitu ya di handphonenya bisa langsung konsultasi misalnya dengan guru BP atau guru BK seperti itu sih. Itu lebih Oke, kalau misal kita mencoba kembali mengamati dari apa yang statement dari Menkomdigi tadi ya terkait dengan aturan ini. Karena kan kalau kita kembali lagi ini budaya yang diterapkan di Australia dan Indonesia pasti berbeda ya, berbeda jauh ya. Lalu kalau misal kita menerapkan aturan ini, bagaimana seharusnya cara kita menerapkannya agar ini efektif nih? Jadi ketika diterapkan anak-anak bisa betul-betul menerapkannya dengan sangat baik. Seperti apa Ibu? Oke. Kalau dari ICT Watch kami tadi di awal sebenarnya sudah disebutkan bahwa ketika larangan nggak cuma sekedar larangan tapi juga turut harus disertai dengan penguatan literasi digital di masyarakatnya. Terus kemudian bagaimana penguatan digital parenting untuk kesiapan dari orang tuanya gitu ya, untuk menyiapkan anak-anaknya ketika di dunia medsos gitu ya, sebelum bisa menggunakan medsos. Terus kemudian bagaimana well-being-nya, bagaimana cara mereka menggunakannya itu juga jadi penting. Sejauh mana, berapa lama dalam sehari screen time-nya. Dan ini yang kemudian penting berjalan beriringan untuk semua, nggak cuma di Komdigi tapi juga di beberapa lembaga kementerian gitu ya, supaya bisa menyiapkan juga sejauh mana sih kita nyiapin masyarakat Indonesia untuk melek digital gitu ya, terutama orang tua nih, karena kan kedepannya jadi kita nggak hanya kebijakan-kebijakan yang selalu bersifatnya larangan gitu ya, sedangkan yang namanya komunikasi dengan anak dan orang tua di dalam hal misalnya digital parentingnya perlu juga dibangun. Terus kemudian tadi kelekatan ketika menerapkan satu aturan itu nggak cukup ketika usianya sudah 13 tahun dan kemudian dia sudah pakai YouTube udah sekian tahun baru kemudian dilarang juga, itu jadi suatu hal yang menurut saya jadi ambigu gitu ya. Idealnya adalah kan aturan-aturan itu bisa diterapkan ataupun diaplikasikan oleh orang tua dari sejak dini. Nah, apakah pihak Kemen PPA misalnya ataupun dari Kementerian Agama dan lain sebagainya itu bisa menerapkan itu gitu ya supaya masyarakat lebih siap gitu. Berarti step by stepnya tadi ya literasi dulu ya sebelum menerapkan secara ngeblok segala macam, literasi dulu yang penting Bu ya. Betul, literasi digitalnya sejauh mana masyarakat Indonesia? Karena tiap masyarakat Indonesia beda dengan Australia karena mulai dari geografisnya aja kita udah beda ya. Akses internet nggak semuanya rata ada di Indonesia. Terus belum lagi tingkat literasi digitalnya apakah di setiap daerah memiliki guru ya kan yang sama gitu ya kapasitasnya dan sebagainya, itu yang perlu dipersiapkan. Oke, Bu Widuri ini mungkin menjadi penutup closing statement kali ini. Mungkin harapan dari Bu Widuri, dari Ibu Widuri dan juga dari ICT Watch. Iya, ICT Watch terhadap pembatasan medsos ini seperti apa, silakan. Ya, kita mungkin bikin analogi. Waktu itu saya pernah dapatkan analogi ini dari salah satu kiai gitu ya, bahwa kita bisa lihat medsos ataupun internet itu anggap sebagai suatu sungai gitu ya, dan kebetulan kita tinggal di pinggir sungai. Nah, apakah kita akan memagari seluruh sungainya hingga dari ujung hilir sampai dari hulu sampai hilir gitu ya, kita pagari hanya supaya anak kita aman, atau kita ajari dia berenang, kita ajari apa saja yang menjadi bahaya-bahaya yang kita bisa temui di sungai gitu ya. Dan kemudian bagaimana cara misalnya menyelamatkan diri pada saat misalnya bahaya itu datang. Itu yang kemudian penting, kenapa penguatan literasi digital itu menjadi penting. Gitu. Iya, sebelum menguatkan untuk anak kita dulu harus kuat dulu ya Bu ya. Kitanya juga harus belajar dalam bermedia sosial begitu. Biar lebih efektif ya penerapannya nanti. Bu Widuri terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita di sini. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Widuri tadi bisa diimplementasikan ya dan pembatasan ini bisa lebih efektif penerapannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, dan informasi lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda, tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Jangan-jangan dia tertipu. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Baginda Sulaiman Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang dipisahkan oleh keadaan.
terbelenggu ada ambisi serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri, dan seru banget ya tadi pembahasan kita terkait dengan pembatasan sosial media ini yang tentunya memiliki dampak yang harus dilakukan dan wajib dilakukan ya. Betul sekali. Akbar, kalau berbicara tentang medsos, punya medsos itu usia berapa, Akbar? Kalau aku sih punya medsos itu dulu kan kita Facebook ya. Facebook mungkin di SMP kali ya. SMP usia berapa sih biasanya? Hah? Ini harus disebutin banget usianya. Tapi kalau dilihat ya, misalnya kita mau install satu aplikasi, itu sebenarnya sudah ada ya informasi. Udah ada, kalau kita register gitu ya. Udah ada informasinya, tapi itu balik lagi apakah itu dipahami betul ya informasi tersebut atau ya sudah, yang penting punya aja dulu Facebook gitu misalnya. Nah, tadi kan dikatakan sama Bu Durja, tadi kalau misalnya kita mau download nih misalnya di App Store atau di Play Store itu kan ada tuh 13+. Jadi kan usia yang bisa mendownload itu usia di 13+. Berarti kalau ada siswa ataupun anak-anak yang mendownload di bawah 13, yang harus kita salahkan siapa? Bukan kita salahkan ya, berarti yang harus ditegur sebaiknya siapa? Kan pasti orang tuanya kembali lagi kan? Iya, betul. Jadi memang peran orang tua sangat penting dalam membatasi sosial media ini. Tapi yang kemarin-kemarin ya sempat saya lihat juga nih bahwasanya ada juga tugas sekolah lalu harus diupload di TikTok. Itu seperti apa, kita juga bingung ya masalah itu ya. Makanya tadi katakan sosial media ini nggak salah sebenarnya. Ini ibaratnya tadi seperti sungai ataupun hutan ya. Ibaratnya kita masuk ke tengah hutan, ada singa, ada macan, ada bahaya segala macam. Jadi kita tuh harus punya defense tersendiri, harus bisa menghindari seperti itu agar tidak terjerat ataupun termakan oleh singa tadi. Berarti gitu. pembekalannya ya, pembekalannya, literasinya sangat penting gitu. Betul. Berarti tadi Facebook SMP ya, berarti SMP. Rata-rata SMP juga. Karena waktu saya SMP lah itu semua ada ya. Iya, kayaknya aku dulu usia 15 tahun deh Yahoo baru Messenger. bisa. Itu pun kita dulu belum di HP kan? Belum. Masih di warnet gitu kan? Di warnet, betul. Dulu Friendster. Iya, Friendster gitu. Itu SMP. Jadi memang sangat-sangat dampaknya itu sangat terasa ya, walaupun memang kembali lagi ya, media sosial ini gak salah sebenarnya. Karena kita juga bisa banyak belajar. Tapi algoritma sosial media ini teman-teman di rumah dan juga Happy yang sangat bisa berbahaya juga. Karena ini terkadang algoritma ini kalau kita sekali misalnya men-search terkait olahraga nih. Itu di Shopee terus di olahraga. Jadi ketika misalnya kita dari awal sudah men-search yang negatif, yang keluar tuh negatif mulu. Oh gitu ya? Iya, karena kan gitu algoritma bekerja kan. Oh, kalau aku sih TikTok isinya resep sih biasanya. Ketahuan ya biasanya nyari apa gitu di situ. Oke, Happy dan juga pemirsa, selanjutnya kita akan melihat nih informasi dari beberapa daerah ya. Informasinya berikut ini. Dulu, minum kopi adalah tradisi, terutama bagi masyarakat rural, menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan keseharian mereka yang sederhana. Namun kini, kopi bukan sekedar untuk dikonsumsi, namun juga telah menjadi gaya hidup dan sarana bersosialisasi. Representasi minum kopi sebagai gaya hidup diperlihatkan dari cara kaum urban memproduksi citra tertentu melalui aktivitas minum kopi. Peluang inilah yang banyak dimanfaatkan warga, salah satunya oleh Yuningsi. Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu ini kerap membina siswanya untuk berwirausaha. Lomba inovasi wira usaha pun diikuti dan membuahkan prestasi. Berhasil memenangi lomba inovasi, menumbuhkan inspirasi di benak Yuningsi. Pada tahun 2017, ia pun menginisiasi untuk berwirausaha sendiri dengan memproduksi kopi baik dalam bentuk biji maupun bubuk. Mengapa kopi yang dipilih?
karena saya melihat potensi yang ada di Lampung. Kita bisa produksi untuk minuman di lingkungan kita ataupun suatu saat bisa go nasional. Selain di Pringsewu, komoditas andalan Lampung ini dipasarkan di beberapa toko oleh-oleh terkemuka di kota Bandar Lampung dengan harga Rp100.000 per kilogram biji kopi dan Rp110.000 per kilogram kopi bubuk. Dalam satu hari, omset penjualan Ainun Coffee rata-rata sebesar Rp500.000. Dengan kualitas produk yang sudah diakui konsumennya, Yuningsi ingin agar produknya juga bisa menembus pangsa pasar hotel. Dan ke depan, semakin banyak penggemar kopi di Indonesia yang menyasar Lampung untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kopi bercita rasa tinggi. Nah, tadi itu dari Ainun Coffee ya, dari Lampung, dari Pringsewu ya. Tadi bagaimana kita harapannya bisa go nasional terkait produknya tadi ya. Betul sekali, ini juga penggunaan medsos juga sangat penting ini untuk jualan ya. Iya, sangat penting tuh. Dan untuk cari-cari resep tadi, balik lagi. Nah, kita juga akan lihat nih ada objek wisata air merah yang ada di Desa Munggur. Ini ramai didatangi warga. Seperti apa? Ini dia informasinya untuk Anda. Lokasi wisata air merah di Desa Munggu, Kecamatan Ngabang ini hanya berjarak sekitar kurang dari 30 menit dari pusat kota Ngabang, Kabupaten Landak. Masih dalam suasana libur tahun baru dan akhir pekan, lokasi ini masih ramai didatangi warga untuk mengisi waktu luang. Tidak hanya ramai didatangi para anak muda, lokasi wisata alam ini juga banyak didatangi keluarga yang berwisata mandi sambil camping. Selain suasana yang alami, air berwarna kemerahan yang mengalir di bebatuan menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung. Pengelola lokasi wisata air merah, Hadi, berharap pengunjung yang datang bisa turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk di aliran sungai agar tidak tercemar. Pengunjung yang juga datang ke sini juga harapan kami bisa juga menyadari untuk menjaga kebersihan itu karena di sini kami juga sudah menyediakan tempat sampah ya. Di sana juga ada tempat sampah, di sana juga ada tempat sampah. Nah, kami berharap tempat-tempat sampah setelah makan, setelah minum itu pengunjung bisa sadar dengan kesadaran sendiri bisa membuang sampah dan bekas makan atau minum di tempat sampah itu. Salah seorang pengunjung, Dayat, mengatakan, lokasi wisata ini cocok untuk berlibur bersama keluarga, termasuk membawa anak-anak. Ia berharap pemerintah daerah bisa memaksimalkan pengelolaan lokasi wisata ini, terutama memperbaiki akses jalan. Ini seharusnya pemerintah Kabupaten Landak harus mengelolakan tempat ini biar dia lebih maju lagi. Tolong perhatikan jalan. Yang utama jalan ya, biar kita bisa masuk berkendaraan roda 4. Sekarang ini kan masih ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki. Nah, itu kan sangat sulit untuk menjangkaunya kalau kendaraan sudah roda 4 sudah bisa masuk. Nah, jadi masyarakat kan lebih tahu, lebih meluas lagi gitu, lebih maju. Ini aja ramai pengunjungnya. Apalagi kalau kita bisa berkendaraan yang roda 4, mungkin lebih ramai lagi. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung cukup membayar tiket Rp10.000, sudah termasuk biaya parkir kendaraan. Selain menyediakan penyewaan pelampung ban, pengelola juga menyiapkan jaket pelampung bagi pengunjung untuk bermain air. Dan informasi dari Desa Munggu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Happy Andrian. Ya, dan saya Akbar Syam pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.